Kenapa, nak? Tanya Tesi. Papi tidak datang jenguk Zio ya, Mi. Wajahnya tampak sendu dan juga sedih. Sudah beberapa hari dirawat di sini, Mark tak juga datang menjenguk dirinya. Jujur saja Zio sangat merindukan sosok lelaki yang dia panggil papi itu. Mungkin papi masih sibuk. Zio, kan tahu kalau papi itu pemilik perusahaan, celetuk Tesi yang berusaha menghibur. Zio tampak menghela napas kecewa. Padahal saat membuka mata, orang yang ingin dia lihat adalah Mark, tetapi lelaki itu justru tak ada di sampingnya. Sudah, jangan sedih. Kan ada Mami, ucap Tesi. Mami, Zio tidur lama ya? Tanyanya. Tapi pas Zio tidur, Zio dengar suara papi, ucapnya lagi lirih. Zio pengen ketemu papi, Mi. Pintanya. Hati Tesi bak dikoyak ribuan pisau tajam mendengar permintaan Zio. Andai dia bisa mewujudkan keinginan keponakannya itu, pasti Tesi akan wujudkan. Hanya saja sayang, saat ini dia dan Mark akan menjadi orang asing. Zio. Tesi menggenggam tangan Zio. Mulai sekarang, Zio harus terbiasa tanpa papi, ucapnya. Tapi kenapa, Mami? Tanya Zio dengan mata berkaca-kaca. Rasanya begitu sedih saat mendengar ibunya berkata seperti itu. Apa papi sudah tidak menyayangi Zio? Sambungnya lagi. Tesi menggeleng. Bukan begitu. Tapi, kita memang tidak bisa bersama papi seperti yang Zio mau. Air mata yang sejak tadi ditahan oleh Zio akhirnya menetes juga. Sejak Tesi menikah dengan Mark, dirinya baru merasakan kehadiran seorang ayah seperti yang teman-temannya katakan. Namun, sekarang dia harus kembali merasakan sepinya tanpa seorang ayah. Zio, jangan menangis. Tesi mengusap pipi basah Zio. Zio tidak mau pisah dari papi, Mi. Zio sayang papi. Renggeknya. Andai saja Zio tahu apa yang terjadi, pasti dia sangat sedih ketika banyak orang yang menolaknya. Padahal Zio hanya korban yang tidak tahu apa-apa, tetapi dirinya yang selalu dikorbankan oleh orang lain. Papi tetap sayang kita, jawab Tesi meyakinkan. Tapi, kita memang tidak bisa selalu bersama dengan papi, nak. Maafkan Mami yang tidak bisa mewujudkan keluarga bahagia yang kamu inginkan. Ivoni duduk melamun menatap kosong ke arah jendela kaca mobil. Sementara kepalanya diusap dengan lembut oleh sang suami yang sejak tadi dengan sabar terus menjaga dirinya. Sudahlah, Mom. Jangan sedih lagi, ucap Niko menghibur sang istri. Momi hanya kecewa saja, Dad. Kenapa Zio bukan cucu kita? Padahal Momi sangat berharap. Setelah sekian lama merindukan sosok seorang cucu, tetapi Ivoni harus dikecewakan oleh sebuah kenyataan. Niko menghela napas panjang. Apa Momi mau punya cucu dari wanita jahat seperti Tania? Ivoni menggeleng, tentu saja dia tidak mau. Apalagi harus menjadikan Tania sebagai menantunya. Tapi kasihan Zio, ucap Ivoni lagi. Dia bukan cucu kandungnya kita, Mom. Rasa kasihan itu tidak sebesar harapan kita. Tukas Niko. Ivoni bangkit dari pelukan sang suami dan menatap lelaki itu dengan tatapan teduh. Menurut Dedi siapa ayah kandung Zio? Tanya Ivoni, lebih tepatnya meminta pendapat. Terdengar helaan napas panjang. Entahlah, Dedi pun tidak tahu dan tidak bisa menerka-nerka karena selama ini kita tidak tahu Tania menjalani hubungan dengan siapa saja. Tanpa Mark ketahui dan sadari bahwa Tania adalah wanita liar yang sering menjalani hubungan dengan lelaki lain. Dirinya sudah terlalu dibutakan oleh cinta sehingga percaya pada apa saja yang dikatakan oleh wanita itu. Hal tersebutlah yang membuat Mark mudah terjebak tanpa melihat sisi dalam dari seorang Tania. Sekarang,
Dirinya dihancurkan oleh sebuah kenyataan bahwa anak yang selama ini dirinya kira darah dagingnya sendiri, ternyata adalah anak pria lain. Bagaimana Mark tak hancur? Wanita yang dia cintai dengan sepenuh hati, tega membunuh hatinya sesuka hati. Sebagai orang tua tentu itu juga menjadi rasa sakit bagi Nico dan Ivony. Apa kita cari tahu saja, Dad, siapa ayah kandung Zio? Ujar Ivony sambil memberi saran. Buat apa, Mom? Nico menghembuskan napasnya kasar. Lagian Zio bukan cucu kita. Jadi untuk apa repot-repot mencari tahu ayah kandungnya, sambung Nico. Setelah tahu semuanya, entah kenapa ada rasa jijik pada pria kecil itu. Nico tak benci Zio, tetapi dia hanya kecewa karena Zio adalah seorang anak yang ayahnya tidak diketahui keberadaannya. Tapi, Zio sekarat, Dad. Kalau ayah kandung Zio belum juga ditemukan, nyawanya bisa bahaya. Usi bisa kehilangan dia. Tumben diam. Damian duduk di samping Tania yang sejak tadi duduk melamun dengan tatapan kosong. Entah apa yang sedang berkelana di dalam pikirannya, dia tampak seperti patung yang hidup, tetapi tidak bisa bergerak. Lagi malas, jawab Tania ketus. Damian terkekeh, dia melirik teman ranjangnya itu sekilas. Mark sudah tahu kalau Zio bukan anaknya, ucap Tania dengan helaan napas panjang. Apa? Damian tampak terkejut mendengar ucapan Tania. Terus, Mark minta putus, sahut Tania yang masih kesal. Damian tersenyum puas, akhirnya kehancuran Tania seolah menjadi kemenangannya. Puas kamu? Ujar Tania yang kesal. Puas banget, sahut Damian tertawa lebar. Apa Mark tahu kalau Zio adalah anakku? Tanya Damian menghentikan tawanya. Tidak tahu dan dia tidak perlu tahu. Jawab Tania cepat. Damian adalah ayah biologis dari Zio. Lelaki itu memang sengaja membuat Tania hamil tanpa alat pelindung saat berhubungan. Dirinya sudah malas dengan drama Tania yang tak jua memberikan kepastian atas hubungan mereka. Bodohnya Mark percaya begitu saja bahwa itu anaknya. Damian mencintai Tania, oleh sebab itulah dia sengaja mengikat wanita itu dengan hubungan ranjang tak jelas. Sebelumnya Mark dan Damian adalah sahabat, hingga akhirnya mereka menjadi rival baik di dalam dunia bisnis dan yang lainnya. Mark tidak tahu bahwa Tania sudah menjalin hubungan sejak lama dengan rivalnya tersebut. Hubungan mereka terjalin atas kesepakat bersama dengan satu catatan bahwa Damian tidak akan mengatakan pada siapapun tentang mereka berdua. Tania sama sekali tidak mencintai Damian, tetapi lelaki itu selalu ada untuknya. Berbeda dengan Mark yang waktunya dihabiskan untuk bekerja dan perusahaan. Oleh sebab itu Tania tergiur untuk menerima tawaran Damian, tanpa tahu motif lelaki itu sebenarnya. Sekarang, melihat Tania yang masih mengejar Mark apalagi wanita itu hilang bak di telan bumi, perasaan yang dulu menggebu di hati Damian berubah menjadi rasa benci yang dalam. Diam-diam dia mengatur rencana untuk balas dendam, apalagi Tania dengan begitu gamblangnya memisahkan dirinya dengan Zio, sang anak kandung. Tunggu, bukannya sekarang Zio sedang sakit? Tanya Damian. Bagaimanapun tak ingin menjadi seorang ayah dari wanita seperti Tania, Zio tetaplah anak kandung dan arah daging Damian. Sudahlah, aku tidak peduli pada anak itu. Setelah berkata Tania melenggang pergi dan keluar dari rumah mewah Damian. Sementara Damian terdiam, entah kenapa perkataan Tania berhasil membuat hatinya seperti tergores sakit. Apakah sebegitu bencinya Tania pada anak mereka? Padahal Zio tidak tahu apa-apa, dirinya hanya korban. Tania tidak peduli pada anaknya. Gumam Damian. Hal ini semakin membuat lelaki itu membenci sosok Tania. Jika sejak lahir Tania memang menerima dan menyayangi Zio,
dia pasti tidak akan meninggalkan anaknya itu dengan alasan mencari Mark. Bisa saja itu hanya alasan Tania agar tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan Zio. "John," panggil Damian. "Iya, Tuan Muda." Seorang pria yang memakai jas hitam datang menghampiri Damian. "Bagaimana keadaan Zio?" tanyanya. Tanpa sepengetahuan Tania, Damian selalu mencari tahu informasi tentang anaknya tersebut. Apalagi saat tahu bahwa anaknya itu dirawat oleh istri Mark, hal ini semakin membuatnya tertarik. "Kondisi Tuan kecil masih lemah, Tuan. Tuan kecil harus segera menjalani transplantasi tulang sumsum belakang," jelas John. "Apa?" Damian sontak berdiri. "Lalu siapa yang menjaganya di rumah sakit?" tanya lelaki itu yang tampak panik. Damian belum pernah bertemu langsung dengan anaknya tersebut. Dia hanya melihat dari foto yang dikirimkan oleh anak buahnya. "Ada Nona Usi, Tuan Galvin dan Tuan Bayu, Tuan Muda," jawab John. Usi. Nama gadis itu masih melekat di ingatan Damian. Apa dia benar-benar peduli pada Zio? Sejak awal Damian sudah penasaran dengan istri Mark itu. Apakah gadis tersebut benar-benar tulus menyayangi anaknya? Tak bisa Damian bayangkan, bagaimana Tesi merawat Zio sejak kecil seorang diri, hidup di kota tanpa siapa-siapa. Bukankah hal itu sangat berat? "Iya, Tuan. Nona Usi yang merawat Tuan kecil sejak kecil," jawab John. Sejenak Damian terdiam, ada rasa haru mendengar hal tersebut. Ada rasa syukur karena masih ada yang mau memungut anaknya. Namun, Damian tak luput dari rasa bersalah karena membiarkan anaknya harus tumbuh tanpa kasih sayang orang tuanya. Ada rasa menyesal karena tidak mencari Zio sejak kecil, padahal dia sudah tahu selicik apa Tania. Sejak awal Damian sudah tahu bahwa Tania memang tidak menginginkan Zio. Bahkan wanita itu dengan terang-terangan ingin menggugurkan Zio. Namun, kenapa tidak jadi? Tania menggunakan kehamilannya agar Mark mempertahankan hubungan mereka dan mau menikahi dirinya. "Tuan, saya juga baru dapat informasi jika Tuan Mark dan Nona Usi akan bercerai," sambung John kemudian. Lagi-lagi Damian tampak terkejut dan menatap ke arah asistennya itu. "Bercerai?" ulangnya. "Iya, Tuan Muda. Nona Usi yang menggugat Tuan Mark," ucap John. Damian tertawa lebar mendengar penjelasan John. Rasanya tidak percaya seorang Mark, pria berpengaruh dan kaya raya, digugat cerai oleh gadis polos. Bukankah hal tersebut menarik? Selama ini banyak wanita yang mengejar dan ingin berada di samping Mark, tetapi Tesi malah meminta agar mereka berpisah. "John, aku merasa gadis ini menarik. Tolong atur pertemuanku dengannya." "Baru pulang, Finn?" Ray menyambut kedatangan anaknya itu. "Iya, Pak." Galvin merebahkan tubuhnya di sofa seraya melepaskan dasi yang terasa mencekik lehernya. "Bagaimana keadaan Zio?" tanya Ray lagi, penasaran. "Besok Papa mau jenguk dia di rumah sakit," sambungnya kemudian. Galvin membalas dengan anggukan kepala. Wajahnya tampak lelah dan tak bersemangat. "Belum ada perubahan, Pak," jawab Galvin. Zio memang bukan siapa-siapa bagi Galvin, tetapi setelah mengenal anak kecil itu hidupnya jadi berwarna. Apalagi Zio yang begitu lengket padanya. Sosok Zio memang mampu mengisi ruang kosong di hati Galvin. Sejak kehadiran anak kecil itu dia merasakan kehangatan yang sebelumnya belum pernah ada. "Loh, bukannya kata kamu Zio akan menjalani operasi transplantasi tulang sumsum belakang?" tanya Ray. Isu tentang Zio yang anak kandung Mark sudah tersebar di media sosial. Soal pernikahan Mark dan Tesi juga sedang menjadi trending topik yang hangat diperbincangkan oleh netizen.
Banyak yang menuding bahwa Tessy adalah orang ketiga yang merusak hubungan Mark dan juga Tania. Padahal, kenyataannya Tessy juga hanya korban yang tidak tahu apa-apa soal tersebut. Tidak jadi, Pak, sahut Galvin. Mengingat kerapuhan di wajah Tessy dan keputusasaan membuat Galvin merasa bersalah. Apalagi, sekarang gadis itu tengah mengandung dan seharusnya tidak boleh banyak berpikir karena bisa berpengaruh pada bayi dalam kandungannya. Kenapa bisa begitu? Bukannya Mark sudah siap mendonorkan tulang sumsumnya untuk Zio? Tanya Ray penasaran dan ingin sekali tahu. Zio bukan anak kandung Mark, Pak. Jadi, operasi tidak bisa dilakukan. Jawab Galvin. Apa? Jadi ayah kandung Zio adalah Damian? Tanya Galvin yang tampak syok dan juga tidak percaya. Iya, Vin, sahut Bayu. Siapa si Damian? Tanya Bayu penasaran. Galvin tampak menghela napas dengan berat. Lalu dia menceritakan semua hal tentang Damian tanpa ada yang dikurangi atau tambahkan. Lalu bagaimana dia bisa selingkuh dengan Tania? Bukankah Damian dan Tuan Mark bersahabat? Tanya Bayu tak habis pikir, bagaimana bisa ada sahabat yang mengkhianati sahabatnya? Damian iri sama Mark karena tidak bisa menyainginya. Lalu tanpa sepengetahuan Mark dia bermain dengan Tania. Entah kenapa Tania tergiur. Terdengar helaan napas panjang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa Damian mau mendonorkan tulang sumsumnya untuk Zio? Mendengar cerita Bayu sedikit ragu, apalagi sepertinya Damian memiliki kuasa. Kita akan temui Damian dan membicarakan hal ini. Sahut Galvin. Galvin memerintahkan para anak buahnya untuk mencari kandung siapa ayah kandung Zio. Tentu Damian menjadi salah satu sasaran bukan tanpa sebab karena hasil tes DNA menunjukkan 99% jika Zio adalah darah daging dari lelaki itu. Sama halnya dengan Bayu, Galvin juga tak habis pikir bagaimana bisa Tania bermain dengan lelaki itu dan mengkhianati kepercayaan Mark. Padahal dulu, Mark dan Tania adalah dua orang yang saling menyayangi satu sama lain. Bahkan keduanya sempat menjadi pasangan paling berpengaruh pada masanya. Akan tetapi, siapa yang akan menyangka bahwa di balik itu semua ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Tania? Tak bisa Galvin bayangkan betapa hancurnya Mark ketika mengetahui semua ini. Hubungan Mark dengan Damian memang sudah lama renggang, lantaran Damian yang tidak terima ketika kalah dalam pelelangan perusahaan milik Adidaya Group. Sebagai pria yang memiliki banyak uang, tentu membeli sebuah perusahaan bukan hal yang sulit bagi Mark, apalagi hanya sebatas bersaing semua bisa saja dia lakukan. Ayo, ajak Galvin. Galvin dan Bayu masuk ke dalam mobil. Kedua orang ini memang setia menemani Tessy dan Zio di rumah sakit. Apalagi kondisi Zio yang masih lemah ditambah dengan Tessy yang tengah hamil muda. Usi minta mangga muda, ucap Bayu menghela napas setelah membaca notif pesan yang masuk ke dalam ponselnya. Belikan saja, sahut Galvin yang tengah fokus menyetir. Tapi baru kemarin makan mangga muda, masa hari ini sudah minta lagi? Kalau dia sakit, bagaimana? Bayu geleng-geleng kepala mengingat cara Tessy makan mangga yang seperti makan nasi. Namanya ngidam, memang begitu. Sahut Galvin terkekeh. Tapi aku menikmati peran dan jadi sosok yang direpotkan Usi, ujar Galvin sambil tertawa. Padahal kamu juga sering ngeluh kalau permintaan dia di luar batas, ketus Bayu. Galvin lagi-lagi tertawa, kedua pria itu memang sedang menghadapi masa mengidam Tessy. Kadang Tessy meminta hal yang aneh-aneh, makanan yang menurut keduanya tidak sehat, tetapi justru itu yang disukai oleh wanita hamil itu. Akan tetapi,
Mau tak mau keduanya tetap mengabulkan permintaan gadis yang kini masih mendiami hati keduanya. Bagaimana dengan sidang perceraian Tuan Mark dan Usi? Bayu mengalihkan pembicaraan dan melirik lelaki yang tengah fokus menyetir di sampingnya itu. Mark tidak menandatangani surat panggilan dari pengadilan. Dia juga menolak gugatan cerai dari Usi, jawab Galvin seraya menjelaskan. Menurutmu kenapa Tuan Mark melakukan itu? Tanya Bayu, lebih tepatnya meminta pendapat, apakah dugaannya benar? Entahlah, aku curiga jika Mark memang sudah jatuh cinta pada istrinya. Galvin senang jika memang Mark sudah mencintai Tessy. Namun, tak bisa dia pungkiri bahwa ada rasa sedih yang terselip di antara rongga dadanya. Apa kamu yakin jika Tuan Mark jatuh cinta pada Usi? Bukan meragukan, tetapi Bayu tidak mau Tessy tersakiti untuk yang kesekian kalinya. Bayu sudah berdamai dengan kenyataan, bahwa dia memang tidak akan pernah mendapatkan hati Tessy. Oleh sebab itu dengan dada yang lapang, dia mencoba merelakan gadis pujaannya itu menjadi sosok yang tidak akan pernah dia miliki. Tak apa tidak memiliki Tessy, selagi bisa berada di samping gadis itu, Bayu sudah merasa bahagia. Semoga saja, aku berharap. Karena aku tahu jika Usi juga sudah mencintai suaminya.